Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika dari Sylvia Putri Madani dengan NIM 222-18009. Di sini saya akan memaparkan masalah mengenai keterlambatan peserta didik dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Pendidikan ialah salah satu usaha untuk menolong orang dalam menghadapi ujian. Ketika manusia menghadapi ujian, maka disitulah manusia sedang menjalani pendidikan. Oleh karena itu, manusia hidup memerlukan pendidikan untuk menuntut ilmu ataupun belajar. Pendidikan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah berkaitan dengan tuntutan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebab melalui proses pendidikan akan terlahir generasi muda yang berkualitas yang diharapkan mampu mengikuti perubahan dan perkembangan kemajuan zaman di segala aspek kehidupan. Khususnya pendidikan tingkat dasar dalam hal ini ataupun merupakan sistem tolak proses pendidikan. Kesulitan belajar yang dialami siswa yaitu dalam menjawab soal. Guru memberi tugas membuat paragraf yang sesuai berdasarkan gambar pada soal. Mereka hanya menjawab 1 atau 3 soal saja. Paling banyak, jawaban mereka pun tidak sesuai dengan gambar pada soal. Siswa yang berkesulitan belajar tidak bertanya saat mereka tidak paham. Siswa hanya diam saja tidak berdala ini, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi 1. Sikap peserta didik, 2. Minat peserta didik, 3. Motivasi peserta didik. Faktor internal meliputi sikap peserta didik, yaitu sikap merupakan reaksi atau respon terhadap objek seorang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Pada faktor ini, guru dapat melihat apa yang terjadi berdasarkan respon peserta didik di dalam kelas. Yang kedua yaitu minat peserta didik. Faktor minat merupakan faktor yang berhubungan dengan kecenderungan atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Faktor minat dipengaruhi oleh rasa keingintahuan peserta didik. Apabila peserta didik tidak minat dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan, peserta didik cenderung untuk menyepelekan bahwa sibuk dengan kegiatannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu motivasi peserta didik. Faktor motivasi merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan internal yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Peserta didik yang tidak memiliki motivasi, ia akan cenderung malas dalam melakukan apapun. Bisa dikatakan bahwa faktor motivasi merupakan faktor dasar yang mempengaruhi sikap maupun minat peserta didik. Yang kedua yaitu faktor internal eksternal. Faktor eksternal ini meliputi dari faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor sekolah. Faktor keluarga juga dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Ketidakharmonisan hubungan dengan orang tua atau antara orang tua dan masalah ekonomi keluarga juga dapat mempengaruhi prestasi peserta didik. Faktor lingkungan juga merupakan faktor penghambat prestasi belajar siswa. Faktor lingkungan mencakup teman dan lingkungan di sekitar rumah. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan peserta didik. Seperti contoh, apabila teman-temannya merupakan anak yang rajin, maka peserta didik tersebut juga akan tertular oleh teman-temannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan selanjutnya yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah merupakan faktor di mana peserta didik sangat dekat dengannya. Faktor sekolah berhubungan dengan kondisi sekolah, kondisi guru, dan alat pendukung sarana belajar. Apabila kondisi sekolah tidak kondusif, maka dapat menghambat prestasi belajar. Begitu pula dengan alat pendukung sarana pembelajaran. Apabila alat pendukung tersebut tidak terpenuhi, maka peserta didik tidak akan dapat mengeksplor keinginan belajar mereka. Dan selanjutnya ada dampak. Dampak dari masalah ini yaitu 1. Nilai ulangan yang tidak tuntas. Ulangan diperlukan untuk mengatasi kelupaan pada peserta didik akan hasil belajarnya. Siswa yang mengalami kesulitan belajar saat diberi ulangan oleh guru nilainya tidak tuntas. Yang kedua, kurangnya partisipasi dan respons siswa saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Reaksi dalam kegiatan belajar diperlukan keterlibatan unsur fisik maupun mental sebagai wujud reaksi sehingga belajar harus aktif. Kurangnya partisipasi dan respons siswa artinya kurangnya reaksi dalam proses belajar sehingga tidak menimbulkan keaktifan siswa. Yang ketiga, tertinggal dalam kurikulum. Keterlambatan dapat menyebabkan siswa tertinggal dalam kurikulum karena mereka mungkin tidak dapat mengikuti materi pembelajaran secara tepat waktu. Yang terakhir, menurunnya motivasi belajar. Kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dapat menurunkan motivasi belajar. Yang terakhir, ada solusi. Yang pertama, mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, jangan belajar sambil bermain handphone. Yang keempat, menemani anak belajar. Yang kelima, mengadakan belajar kelompok. Yang keenam, memberikan ujian. Yang ketujuh, terlibat dengan orang
orang tua yang terakhir pemberian motivasi. Dan dari saya, tidak ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.